Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang Big Data. Jadi apa itu Big Data? Sebuah kumpulan proses yang terdiri dari volume dalam jumlah yang sangat besar. Ada yang memiliki struktur, ada juga yang tidak memiliki. Biasanya digunakan dalam membantu kegiatan bisnis dalam bidang apapun. Big Data memiliki karakteristik utama. Berikut karakteristiknya yang disebut 3 elemen Big Data, yaitu volume, yang berarti ukuran data yang memiliki kapasitas besar. Kamu bisa mencoba melakukan prosesnya dengan ukuran besar untuk benar-benar dijalankan. Data tersebut mungkin bisa mencapai ratusan, bahkan ribuan gigabyte data. Jadi, itulah mengapa Big Data disebut sebagai data yang memiliki volume besar. Ada velocity, yang dimana merupakan kecepatan dalam transfer data. Hal ini akan berpengaruh dengan proses pengiriman data secara efektif serta stabil. Big Data sendiri memiliki kecepatan yang sangat memungkinkan untuk diterima secara real time. Mau yang terakhir dari elemen Big Data ada variety yang memiliki sifat tradisional dan lebih terstruktur. Contohnya seperti teks, audio, video yang merupakan sebuah data belum terdefinisikan secara langsung sehingga harus melewati beberapa proses terlebih dahulu agar bisa lebih terstruktur lagi. Lalu apa fungsinya itu? Tentu saja ada banyak sekali. Fungsi pertama, menentukan serta menganalisa sebuah masalah yang kemudian digunakan untuk dapat meminimalisir sebuah kegagalan di dalam proses penyimpanan data. Fungsi Big Data yang kedua adalah Big Data mampu menggabungkan sistem dengan perangkat teknologi cerdas seperti AI atau Artificial Intelligence. Bisa juga menggunakan IoT atau Internet of Things. Fungsi ketiga, Big Data mampu mendeteksi sebuah anomali maupun perilaku yang menyimpang dalam struktur sebuah bisnis dengan cepat dan tepat. Yang terakhir, dalam Big Data, penyimpanan dapat menggunakan berbagai sistem Big Data yang dimana dapat mengurangi biaya atau cost yang dikeluarkan dari perusahaan itu sendiri, jadi lebih hemat bukan? Bagaimana jika diaplikasikan di telemedicine, John? Tentu saja bisa, Alice, dengarkan ya. Pertama, personalisasi perawatan. Dengan menganalisis data pasien secara mendalam, dokter dapat memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih spesifik dan efektif. Kedua, deteksi dini penyakit memungkinkan intervensi lebih dini. Serta, pola data yang abnormal dapat menjadi indikasi awal penyakit kronis. Selanjutnya, pengembangan obat baru analisis Big Data dari uji klinis dapat mempercepat pengembangan obat-obatan baru yang lebih efektif. Contoh penerapan Big Data di kesehatan ada 1. Aplikasi kesehatan pribadi. 2. Sistem pendukung keputusan klinis, CDSS. 3. Robot bedah. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai Big Data di Halodoc. Contoh penerapan Big Data dalam Halodoc. Sejak 2016, Halodoc sudah kerjasama dengan AWS, Amazon Web Services,
untuk pengembangan machine learning, security, dan pengelolaan database. Menurut Ramkumar Durgam, yaitu VP Product Engineering, AppDev, AI ML Data Analytics, Halodoc, lebih dari 50 layanan Amazon Web Services, digunakan untuk membangun platform layanan kesehatan cloud native. Halodoc juga membangun data lake menggunakan Amazon Simple Storage Service, S3. Hal ini memungkinkan Halodoc menyimpan data berukuran terabyte dengan lebih aman. Nah, Alice, tahu tidak tools big data apa yang digunakan di Halodoc? Kalau yang ku tahu, Halodoc pakai ETL yaitu Airflow sama Pentaho. Airflow digunakan untuk membangun framework dan membuat dashboard proses dan status pekerjaan. Kalau Pentaho untuk data extraction, integration, transformation, mining, dan load capabilities. Betul sekali, tapi ada juga yang lain seperti data lake, data warehouse, architecture, data visualization, monitoring the data infra, serving layer, dan masih ada lagi. Untuk peluangnya sendiri adalah 1. Kecerdasan buatan seperti AI dapat meningkatkan kemampuan analisis data dan memberikan wawasan yang lebih mendalam. 2. Penyimpanan data di cloud memungkinkan akses yang lebih mudah dan fleksibel. 3. Teknologi blockchain dapat meningkatkan keamanan dan transparansi data medis. Kalau ada peluang pasti ada tantangan. Untuk tantangannya sendiri adalah 1. Mengelola data pasien secara aman dan menjaga privasi adalah tantangan utama. 2. Integrasi data dari berbagai sistem kesehatan masih menjadi kendala. 3. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghasilkan analisis yang bias. Wah, terima kasih John atas penjelasannya. Jadi, bagaimana teman-teman sudah mengerti apa itu big data? Terima kasih ya sudah menonton. Goodbye semua.